Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi pelajaran tentang titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah suatu proses untuk menentukan kadar suatu larutan menggunakan larutan basa yang sudah diketahui konsentrasinya atau sebaliknya. Menentukan konsentrasi basa menggunakan larutan asam yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, salah satu contoh, kalau kita akan mengukur konsentrasi asam cuka yang ada dalam botol ini, ya. Kalau kita makan bakso, kita sering menggunakan cuka ini untuk mengurangi rasa nek yang ada dalam bakso. Pada botol cuka ini tertulis kadarnya adalah 25%. Benarkah kadar cuka dalam botol ini 25%? Kita bisa mengujinya menggunakan metode titrasi asam basa. Oleh karena larutan yang akan kita uji adalah asam, maka kita bisa menggunakan larutan basa, larutan NaOH. Jadi saya ulang sekali lagi para siswa, titrasi asam basa adalah proses penentuan kadar larutan asam menggunakan larutan basa yang sudah diketahui konsentrasinya atau sebaliknya. Sebaliknya itu artinya apa? Sebaliknya itu artinya kita juga bisa menentukan kadar larutan basa menggunakan larutan asam yang sudah diketahui konsentrasinya. Susunan alat untuk melakukan titrasi asam basa seperti ini. Di sini ada buret, kemudian ada statif di sini, dan di sini ada labu Erlenmeyer. Larutan yang akan diuji konsentrasinya ada di labu Erlenmeyer ini, sedangkan larutan standar dalam contoh kita ini larutan NaOH nya diletakkan di dalam buret. Alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan titrasi asam basa yang pertama adalah statif, kemudian buret, labu Erlenmeyer, neraca, dan larutan cuka yang akan diuji. Langkah pertama, kita ambil larutan asam cuka yang akan diuji sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur. Kemudian ditimbang. Sebelumnya gelas kimia yang akan digunakan ditimbang dulu sebanyak 60 atau sebesar 65 gram. Kemudian masukkan larutan cuka 10 ml dan masanya menjadi 73 gram sehingga massa larutan sama dengan 8 gram. Larutan cuka kemudian diencerkan dengan cara dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml, kemudian ditambah air hingga batas tanda dan digocok supaya merata. Kemudian larutan yang sudah diencerkan diambil sebanyak 20 ml menggunakan silinder ukur juga dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kita akan melaksanakan titrasi untuk 3 larutan asam cuka, maka kita persiapkan 3 labu Erlenmeyer yang diisi dengan 20 ml asam cuka. Langkah selanjutnya kita masukkan larutan standar, larutan NaOH 0,1 m ke dalam buret dan dipaskan supaya menuju angka 0.
Kemudian larutan cuka yang dalam Erlenmeyer kita tambah 3 tetes indikator phenolphthalein dan larutan siap dititrasi. Titrasi yang pertama, pada waktu titrasi labu Erlenmeyer selalu digoyang-goyangkan supaya merata dan dihentikan apabila sudah terjadi perubahan warna yang menetap atau warna tetap yang menunjukkan warna pink. Nah, ini sudah kita akhiri. Kemudian dibaca, ternyata volume NaOH yang diperlukan adalah sebanyak 25 ml. Selanjutnya titrasi yang kedua, sebelumnya ditambah dulu NaOH dan kemudian dinolkan. Setelah nol, kita lakukan titrasi secara perlahan-lahan sambil digoyangkan labu Erlenmeyernya, dan setelah terjadi perubahan warna yaitu warna pink, titrasi dihentikan. Kemudian dibaca volume NaOH yang diperlukan. Ternyata volume NaOH yang diperlukan adalah sebanyak 25,5 ml. Titrasi yang ketiga seperti semula, awalnya ditambah dulu NaOH dan ditunjuk di setel untuk menjadi angka 0. Kemudian siap melakukan titrasi yang ketiga, digoyang-goyangkan labu Erlenmeyernya, dan setelah terjadi warna pink kita hentikan titrasi dan dibaca volume NaOH yang diperlukan, ternyata sebesar 26 ml. Demikian percobaan tentang titrasi ini para siswa. Kita tinggal melakukan perhitungan dan menghitung konsentrasi larutan cuka ataupun kadar larutan cuka yang ada di dalam botol cuka. Dari hasil percobaan diperoleh data pada percobaan 1, volume NaOH sebesar 25 ml, percobaan 2 25,5 ml, dan percobaan 3 26 ml. Dalam perhitungan kita masukkan volume rata-rata yaitu sebesar 25,5 ml. Pada reaksi titrasi ini, reaksi yang terjadi adalah NaOH bereaksi dengan CH3COOH menghasilkan CH3COONa dan H2O. Di sini kita lihat perbandingan koefisien NaOH dengan CH3COOH adalah 1:1. Maka kalau NaOH itu 1 mol, maka CH3COOH yang diperlukan juga 1 mol. Dari percobaan kita peroleh volume NaOH adalah 25,5 ml, konsentrasinya 0,1 m. Sedang larutan CH3COOH konsentrasinya belum diketahui, volumenya sudah diketahui 20 ml. Nah, menggunakan rumus milimol sama dengan V kali M, bisa kita hitung mol NaOH sebesar 2,55 milimol. Kalau NaOH yang diperlukan sebanyak 2,55 milimol, maka CH3COOH yang terdapat dalam larutan itu pastilah 2,55 milimol. Nah, lalu untuk menghitung konsentrasi CH3COOH, kita menggunakan rumus konsentrasi CH3COOH sama dengan milimol per mililiter, sehingga sama dengan 2,55 milimol dibagi 20 ml sama dengan 0,128 mol per liter. Selanjutnya, untuk mencari atau menghitung konsentrasi asam cuka,
sebelum diencerkan kita menggunakan rumus pengenceran, yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1, M1 kita belum tahu, yang kita cari V1 nya tadi adalah 10 ml, terus ini diencerkan menjadi 100. Nah, jadi di sini ini 0,128 ini yang betul kali 100. Sehingga diperoleh M1 sama dengan 0,128 kali 100 per 10 sama dengan 1,28. Nah, jadi konsentrasi CH3COOH setelah diencerkan adalah 0,128 mol per liter, sedangkan konsentrasi asam cuka mula-mula sebelum diencerkan itu sama dengan 1,28 mol per liter. Nah, kemudian untuk menghitung kadarnya kita menggunakan rumus persen sama dengan MR kali M per Rho kali 10. Kita masukkan MR dari CH3COOH itu sama dengan 60. Nah, ini kalikan 1,28. Terus Rho itu dicari dari massa per volume, jadi 0,9. Jadi 9 per 10 ml, maka ketemu 0,9 kali 10, akhirnya ketemunya 8,53%. Jadi para siswa dapat disimpulkan bahwa asam cuka mula-mula itu kadarnya adalah 8,53%. Menurut tulisan yang ada dalam botol cuka tersebut adalah 25%, tetapi setelah kita uji ternyata kadarnya hanya 8,53%. Masih ada dua kemungkinan terjadi kesalahan, bisa saja kita yang kurang teliti dalam menghitung, ataukah memang kadar cuka dalam botol itu benar-benar tidak tepat 25%. Untuk mencari jawaban ini kita perlu mengukur ulang dengan lebih teliti, atau mungkin dengan metode yang lebih teliti lagi. Para siswa, untuk membicarakan titrasi asam basa pada pertemuan pertama ini saya anggap cukup sekian. Silakan nanti Anda berlatih dengan perhitungan-perhitungan yang lain. Hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.